Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridayu, nomor induk mahasiswa 20.02.09.128. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama ada bencana, kedua ada mitigasi bencana, ketiga ada manajemen bencana, keempat ada siklus air, dan yang kelima ada penghematan air. Baik, yang pertama ada bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kemudian bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan lain sebagainya. Baik, yang kedua ada mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Terjadinya bencana dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, juga menimbulkan banyak kerugian. Kemudian dengan adanya mitigasi bencana, kita dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan pada saat terjadinya bencana. Baik, selanjutnya yang ketiga ada manajemen bencana. Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggapan darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat, dan setelah bencana. Baik, yang keempat ada siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Proses kondensasi adalah suatu peristiwa yang menyebabkan perubahan bentuk atau wujud benda menjadi wujud yang lebih padat. Kondensasi adalah proses eksotermik atau melepas panas dan juga merupakan lawan dari evaporasi karena kondensasi adalah uap menjadi cair. Kemudian proses presipitasi adalah hujan yang turun dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk titik-titik air atau salju. Presipitasi terjadi ketika awan sudah tidak mampu menahan massa air yang dikandungnya. Awan kemudian menurunkan hujan. Kemudian ada proses evaporasi, adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dan spontan menjadi gas. Proses ini kebalikan dari kondensasi. Kemudian proses transpirasi dimulai dari absorb air tanah oleh akar tanaman yang kemudian ditransfer melalui batang menuju daun dan dilepaskan sebagai uap air ke atmosfer. Baik, selanjutnya yang kelima ada penghematan air. Ada beberapa cara untuk menghemat air. Yang pertama ada memperbaiki pipa dan keran yang bocor. Yang kedua, tutup keran air pada saat menggosok gigi. Yang ketiga, matikan shower pada saat memakai sabun dan sampo. Keempat, ada cuci baju dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang kelima ada menyiram tanaman secukupnya. Keenam ada gunakan shower hemat air. Yang ketujuh ada gunakan ember untuk mencuci mobil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.